Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan bisa meninggikan derajat kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan masuk pada sesi yang kedua, masuk pada minggu yang kedua ini insya Allah. Setelah kita membahas tentang pengantar sholat khusyuk, kenapa kita harus khusyuk ya, maka pada minggu ini insya Allah kita akan membahas apa dan bagaimana itu sholat khusyuk ya. Jangan-jangan selama ini kita merasa sudah khusyuk padahal itu bukan khusyuk yang sebenarnya. Kita merasa sudah tenang, enak ya. Ternyata bukan itu khusyuk yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ketika kita sholat, kalau imamnya suaranya indah, suaranya merdu, wah kita bisa khusyuk. Tapi kalau imam suaranya biasa-biasa saja, oh kita nggak bisa khusyuk. Nah, jangan-jangan kita bukan khusyuk karena makna-makna arti-arti dari sholat, bacaan-bacaan sholat. Jangan-jangan kita khusyuk karena lagunya yang enak, nadanya, suaranya yang merdu. Nah ini, maka di sini insya Allah kita akan belajar bersama apa itu yang dimaksud dengan khusyuk yang sebenarnya. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan khusyuk sebenarnya, sehingga kita nanti tidak menyesal ya setelah kita sudah sudah meninggal seumpama ya, kita merasa sudah cukup bekal kita, kita merasa sudah benar sholat kita, ternyata ketika menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian membantah ya perkataan kita. Allah kemudian mengatakan, kamu belum khusyuk ya. Khusyuk yang kamu lakukan bukan itu yang diinginkan oleh aku, yang diinginkan oleh Allah. Maka dari situlah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu itu fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Kita harus selalu muhasabah, harus selalu belajar agar ibadah-ibadah yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu khusyuk? Ya, kami bagi khusyuk di sini menjadi 4 bagian. Yang ini kesemuanya saling melengkapi ya. Untuk menjadi satu kesatuan ini, 4 ini harus ada ya. 4 ini harus ada. Yang pertama, khusyuk adalah memahami dan mentadaburi bacaan. Ya, syarat yang pertama, kalau kita ingin khusyuk di dalam sholat kita, maka kita harus paham apa yang kita baca.
Ya, setidaknya kita paham secara global. Ketika kita membaca Allahu Akbar, ya, itu artinya itu apa? Kita tahu. Kalau kita baca iftitah, kandungannya itu apa? Kita juga tahu. Ketika kita baca Al-Fatihah, ya, kandungannya itu apa? Kita tahu. Walaupun mungkin belum bisa mengartikan per kata, ya, per ayat belum bisa. Tapi tidak apa-apa. Ya, setidaknya kita tahu kandungannya. Ketika kita membaca Alhamdulillah, kita sedang memuji Allah. Ya, ketika kita sedang membaca Ar-Rahmanir-Rahim, kita sedang menyanjung-nyanjung Allah. Ketika kita baca bacaan-bacaan sholat, kita paham secara global, itu tidak apa-apa. Tetapi bukan berarti berhenti di situ, terus dilanjutkan, ya, didalami apa tadabbur dari bacaan-bacaan tadi. Ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah kita singgung pada pertemuan lalu bahwa ada orang-orang yang dilarang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam kondisi mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan, gitu. Ya, jadi kalau kita sholat tapi tidak memahami apa yang kita ucapkan, berarti apa bedanya dengan orang yang sholat dalam kondisi mabok, orang yang hatinya tidak hadir ketika sholat, begitu. Orang Arab itu kan paham apa yang dia baca, dia bisa bahasa Arab karena memang bahasa mereka. Tetapi bukan berarti mereka bisa hadir hatinya ketika sholat. Ya, banyak orang yang sholat bisa bahasa Arab, tetapi tidak hadir makna-makna atau arti-arti apa yang dia baca, gitu. Karena sudah saking seringnya, ya, dia baca, hafalnya sudah di luar kepala, sambil tidur pun bisa dia membaca bacaan-bacaan sholat itu. Ngimpinya pun baca bacaan itu. Nah, jadi sesuatu yang sering terkadang itu sensitifnya berkurang, sehingga kita sudah tidak sensitif lagi mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, gitu. Nah, maka kita butuh untuk mentadaburinya, untuk mendalaminya. Apa makna dari Allahu Akbar? Apa makna dari bacaan iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, ya, atau ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apa maksudnya itu? Ya, kalau kita sudah tahu artinya, kemudian apa aplikasinya terhadap kita? Sejauh mana kita menerapkan bacaan-bacaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Begitu, ya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Artinya sholat ini adalah sesuatu yang paling penting. Gak ada yang lebih penting lagi. Pekerjaan kita singkirkan terlebih dahulu, keluarga kita singkirkan terlebih dahulu, perdagangan kita lupakan terlebih dahulu. Tidak ada yang penting, ya. Seperti kita sedang kebakaran, rumah sedang kebakaran, tidak ada yang penting di rumah kita selain nyawa kita, selain menyelamatkan diri kita. Padahal ada uang, ada televisi, ada kulkas, ada perhiasan, ya, yang tidak yang akan terbakar. Kita nggak memperdulikan itu semuanya. Kenapa? Karena yang paling penting adalah nyawa kita. Begitu. Begitupun ketika kita sholat, maka yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar Allah selalu melihat kepada kita? Bagaimana agar Allah selalu memandang kepada kita? Bagaimana Allah bisa selalu memandang kepada kita? Kita harus memandang kepada Allah. Kita harus fokus dengan Allah. Sebagaimana kita ingin Allah selalu memandang kepada kita, memperhatikan kepada kita, ya, tidak mencampakkan sholat kita, tidak meninggalkan kita dalam sholat kita,
maka kita juga harus memperhatikan Allah. Maka kita tidak boleh meninggalkan Allah gitu. Makanya yang pertama kita ucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah Maha Besar, Allah yang paling penting, Allah yang paling diprioritaskan dalam kehidupan kita, bukan yang lainnya. Gitu. Ya, bukan pekerjaan kita, bukan perdagangan kita, bukan teman-teman kita, bukan seperti itu. Nah, terkadang kita sulit menghadirkan itu, terkadang terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain. Maka ada ulama yang mengatakan kalau kita ingin bisa khusyuk di dalam sholat, kita ingin selalu ingat dengan Allah di dalam sholat, kalau kita ingin selalu hadir hati kita dan pikiran kita di dalam sholat, jiwa dan raga kita hadir, maka hadirkanlah Allah di luar sholat. Gitu. Karena biasanya yang hadir di dalam sholat itu adalah yang biasa kita hadirkan di luar sholat. Ya, orang yang senantiasa yang dibicarakan adalah tentang perdagangannya, tentang pekerjaannya, ya, tentang apa namanya televisi, tentang tontonan-tontonannya, tentang urusan-urusan dunianya, maka itu pula lah yang akan dihadirkan di dalam sholatnya. Begitu. Tetapi kalau dia di luar sholat, senantiasa menghadirkan Allah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa membicarakan Allah, maka insya Allah ketika di dalam sholat pun dia bisa menghadirkan Allah, dia bisa mengingat Allah. Ya, di luar sholat saja dia bisa menghadirkan Allah, apalagi di dalam sholat seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang di dalam sholat saja tidak bisa menghadirkan Allah, ya bagaimana di luar sholat? Ya, lebih tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, ya kita harus belajar mentadaburi bacaan-bacaan sholat. Ya, sedikit demi sedikit kita memahami apa arti yang kita baca. Ya kita ngomong apa itu tahu. Jangan sampai kita disamakan seperti burung beo, seperti burung kakak tua ya. Dia bisa mengucapkan assalamualaikum, dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi dia tidak paham apa yang dia baca. Apa bedanya kita dengan burung beo? Ya, maka fahamilah apa yang kita baca dan tadaburilah, artinya resapilah, dalamilah apa konsekuensi dan aplikasi dari bacaan-bacaan itu. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah Maha Kecil, selain Allah Maha tidak penting, yang penting hanya Allah. Selain Allah itu remeh. Hanya Allah saja yang perlu kita fokuskan, kita prioritaskan. Sama seperti ketika kita ujian Bapak Ibu ya. Ketika kita ujian diberi soal yang banyak dalam waktu yang terbatas ya. Apakah kita sempat-sempatnya kemudian kita teleponan dengan orang lain? Sempat-sempatnya kita melamun saja? Sempat-sempatnya kemudian kita tidur? Tidak, pasti tidak. Ya, ketika ujian pasti kita akan fokus dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan soal-soal yang ada di depan kita, dan kita sebisa mungkin menjawab dengan jawaban yang benar. Begitu ya. Karena waktunya terbatas ini, ya. Tidak ada orang yang tidak khusyuk ketika ujian. Itu baru ujian dunia. Kenapa kita lebih khusyuk dalam ujian dunia, ujian sekolah, ujian kampus, ataupun ujian pekerjaan? Kenapa kita lebih khusyuk ketika masalah dunia, tetapi ketika masalah akhirat kita malah cuek, ya, kita malah meremehkan, kita malah memandang itu enteng, rendah, padahal itu yang menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat. Ya, kalau ujian di dunia paling menyelamatkan kita nanti biar nilainya bagus, biar kita bisa mendaftar di perusahaan yang bonafit. Paling itu saja keuntungannya. Tetapi kalau ujian akhirat adalah kita dimudahkan di padang mahsyar. Allah naungi kita dengan naungannya. Allah percepat hisab kita. Allah percepat kita melewati sirat. Ya.
Allah kemudian mudahkan semua urusan-urusan kita nanti di akhirat. Itu adalah orang yang selamat, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, maka dia akan sukses di sana. Ya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang selama-lamanya, begitu. Makanya Bapak Ibu, maka beruntunglah kita yang hari ini alhamdulillah bersama-sama kita belajar. Saya juga belajar ke Bapak Ibu semuanya, ya, sama-sama untuk memperbaiki diri kita masing-masing agar kita tidak menyesal nanti, ya, bahwa ibadah sholat kita yang kita lakukan agar tidak hanya gugur saja kewajibannya, agar jangan saja sah secara fikih saja, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kita tidak mau toh kalau kita bekerja di perusahaan, setiap hari kita berangkat, tetapi di akhir bulan kita tidak digaji. Mau nggak seperti itu? Tidak ada yang mau seperti itu. Sudah korban waktu, sudah korban tenaga, sudah korban harta, pikiran, tapi kita tidak digaji, tidak dapat balasan. Nah, ada orang-orang yang sholat setiap hari, tetapi dia tidak dapat balasan dari Allah. Dia tidak dapat pahala dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas secara mendetail Bapak Ibu, tadabur bacaan sholat. Ya. Kemudian yang kedua, memahami dan mentadaburi gerakan sholat. Jadi ternyata yang perlu ditadaburi tidak hanya bacaan sholat saja Bapak Ibu. Karena sholat itu terdiri dari 3 hal. Pertama, ucapan lisan kita, mulut kita. Yang kedua, gerakan tubuh kita. Dan yang ketiga adalah hati. Ya, hati yang bergerak. Ketika kita niat itu kita mengaktifkan hati. Ketika kita ingin khusyuk, maka kita juga mengaktifkan hati kita dan pikiran kita. Baik, Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat dengan gerakan-gerakan yang seperti yang kita lakukan? Ada berdirinya, kemudian mengangkat tangannya, ya, kemudian rukuknya, kemudian i'tidalnya, kemudian sujudnya, duduk di antara 2 sujud, kemudian ada menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, apa hikmah, apa alasan, apa sebab, kenapa Allah mensyariatkan sholat seperti itu ya gerakannya? Ya, kenapa harus seperti itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah kitab ya, Hikmatut Tasyri' menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan nafsu ammarah. Setiap manusia itu memiliki nafsu untuk berbuat jahat. Ya, dia punya nafsu untuk kenyang, punya nafsu untuk menguasai. Dia punya nafsu untuk memuaskan syahwatnya, nafsunya, ya, nafsu memimpin, nafsu seksualnya, nafsu makan, minum dan lain sebagainya. Ya, maka manusia ini ibarat hewan yang liar, hewan yang masih ada di hutan rimba, yang masih buas, ya. Dia bisa menginjak ke sini, menginjak A, menginjak B, ya, memakan dan lain sebagainya. Maka manusia itu perlu dijinakkan nafsunya. Syahwatnya itu harus dikontrol, harus bisa dikendalikan. Makanya datanglah agama ini dengan syariat-syariatnya. Nah, di antaranya adalah sholat. Sholat ini adalah terapi harian, ya, training harian yang Allah wajibkan kepada kita setiap muslim agar menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah, ya, agar menjadi nafsu-nafsu yang tenang, yang mutmainnah, yang bisa terkontrol. Karena nafsu tidak bisa dihilangkan, ya. Manusia itu selama masih hidup pasti dia lapar, pengen makan, pengen minum, pengen hubungan badan, pengen mengumpulkan harta dan lain sebagainya. Ya, nafsu tersebut tidak bisa dimatikan, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikontrol, bisa dikendalikan, bisa dijinakan. Gitu. Nah, bagaimana Allah menjinakkan nafsu manusia ini? Yaitu dengan sholat. Ya, makanya ketika sholat kita ruku,
kita menunduk ke hadapan Allah. Karena kita harus sadar bahwa kita itu rendah, bahwa kita itu hina. Jangan kita sombong, jangan kita ingin dihormati, jangan kita ingin dipuji-puji, disanjung-sanjung terus gitu. Jangan marah ketika kita dihina oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain. Wah, memang kita hina kok. Kita itu keluar dari tempat yang kotor. Kita berasal dari air mani yang menjijikan. Kita keluar dalam kondisi lemah. Kita keluar tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak membawa pangkat, tidak membawa jabatan. Kenapa tiba-tiba kemudian kita ingin dihormati? Ya, kita marah ketika ada orang yang tidak menghormati kita. Begitu. Maka orang yang sudah sukses di dalam sholatnya adalah orang yang tidak marah, orang yang tidak terbang ketika dia disanjung. Ya, kemudian dia juga tidak tumbang ketika dia dihina. Dia biasa saja. Ada orang memuji dia, dia tidak terbang. Ada orang menghina dia, dia juga tidak tumbang. Biasa saja. Begitu. Bahkan mungkin dia bisa dia apa namanya sama di mata dia antara batu dengan emas. Biasa saja. Kehilangan uang seberapa, dia ridho. Mungkin itu bukan rezeki saya. Kehilangan mungkin anaknya atau apa namanya orang yang dia dicintai, biasa saja karena dia sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh dia keluar dari dunia ini dia tidak punya apa-apa. Begitu. Jadi orang muslim yang sudah sukses di dalam sholatnya, dia memiliki jiwa dan mental yang baja, yang siap untuk menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ridho kepada keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun akan ridho kepada dia. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, radhiyatam mardiyah. Orang yang ridho kepada keputusan Allah dan dia juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin diridhoi oleh Allah, maka ridholah terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih marah kepada Allah, Allah, ya kenapa engkau jadikan aku miskin? Ya Allah, kenapa engkau seperti ini, seperti itu? Kenapa ambil hartaku? Kenapa ambil orang yang aku cintai? Nah, berarti kita belum ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak bisa ridho kepada kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi gerakan-gerakan di dalam sholat ini itu ada makna-maknanya, ada rahasia-rahasianya, ada alasan-alasannya. Kenapa gerakannya seperti yang kita lakukan? Bahkan Bapak Ibu, kalau kita memahami gerakan-gerakan sholat itu, kita ingin berlama-lama dengan gerakan-gerakan tersebut. Kita ingin berlama-lama ketika kita sujud. Ya, ketika kita sujud itu kan kita ingin, ya Allah, tolong ya Allah, selesaikan urusan-urusan saya ya Allah. Seolah-olah kita tidak mau mengangkat kepala kita itu sebelum Allah memberikan solusinya. Sebelum Allah mengabulkan dosa-dosa, mengabulkan doa-doa kita. Sebelum Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita ingin terus sujud ya Allah. Itu orang-orang yang memahami gerakan-gerakan sholat gitu. Bahkan dia ingin terus di dalam sholat, tidak ingin menyelesaikan sholatnya ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doa-doa kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita gitu. Sama persis lah ketika kita ya merengek-rengek kepada orang tua kita dulu ya. Kita pengen sepeda, kita pengen beli mainan ini atau beli makanan, ingin jalan-jalan ke mana gitu ya. Kita itu tidak akan berhenti merengek, minta kepada orang tua kita sebelum orang tua kita mengatakan iya. Sebelum orang tua kita mengabulkan permintaan kita. Gitu. Kalau orang tua kita belum mengabulkan, iya nanti ke sana gitu. Kita terus merengek terus gitu. Nah, kepada Allah juga seperti itu, ya. Teruslah merengek kepada Allah, teruslah meminta kepada Allah. Ya, sehingga hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepadamu kematian. Teruslah sholat kepada Allah.
merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa-doa kita dan Allah ridho kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang kedua, yaitu memahami dan mentadaburi gerakan sholat. Kemudian yang ketiga adalah mengenal diri sendiri. Ini, kalau kita ingin khusyuk di dalam sholat, maka kenalilah diri kita. Kita sebagai manusia, ya, yang lemah, kita sebagai manusia yang hina, kita sebagai manusia yang bodoh, kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan-kekurangan, maka sadarilah itu di dalam sholat kita. Dan sebenarnya tidak hanya di dalam sholat. Sholat itu sebagai training, ya, kita merasa hina di hadapan Allah dan kita praktekkan itu, kita terapkan itu di luar sholat juga. Ya, sebagaimana kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah di dalam sholat kita, di luar sholat itu juga kita lakukan yang seperti itu. Sehingga 24 jam kita itu seperti di dalam sholat. Itu. Ya, sebagaimana di dalam sholat kita selalu mengingat Allah, maka sebisa mungkin usahakan ingatlah Allah terus selama 24 jam di luar sholat. Itu. Karena sholat itu sebagai training saja. Makanya ada pos-posnya, pos subuh, pos zuhur, pos asar, pos maghrib, pos isya. Itu tujuannya agar kita tidak pernah putus mengingat Allah. Ya, agar kita tidak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya dahulu awal Allah mewajibkan 50 waktu. Tujuannya agar kita bisa terus ingat terus kepada Allah. Karena Allah tidak pernah lupa kepada kita. Ya, Allah terus setiap detiknya memberikan nafas kepada kita, tidak pernah terputus walaupun 1 detik. Ya, coba bayangin kalau Allah putus itu nafas kita. Allah putus nikmat penglihatan, Allah putus nikmat pendengaran, Allah putus nikmat bergerak. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Allah tidak pernah memutus nikmat-nikmatnya kepada kita, janganlah pernah memutus ya zikir kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah. Ya, pengagungan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Itu. Makanya kita harus tahu diri. Ya. Makanya barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan memberikan hak-hak Allah sepenuhnya. Dia tidak akan pernah mengurangi hak-hak Allah. Ya, dia akan memosisikan Allah dengan posisi yang sejati yang sebenarnya. Ya, tidak melalaikan Allah, tidak melupakan Allah, selalu mengagungkan Allah. Gitu. Itu yang ketiga, yaitu kita harus mengenal diri, Bapak Ibu. Kalau ada orang tidak mengenal presiden, tidak mengenal kepala negaranya, ya mungkin dia ketemu di jalan, dia nggak kenal gitu. Karena nggak kenal kemudian ngomong biasa saja. Kemudian dia nggak cium tangan, nggak apa biasa saja seperti orang orang biasa, dia nggak menghormati. Gitu. Kenapa? Dia tidak menghormati, dia tidak menghargai. Ya mungkin dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor karena dia tidak mengenal. Orang yang tidak mengenal Allah pun tidak akan menghargai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang setiap detiknya memberikan nikmat kepada kita. Masa kita biasa saja sih kepada Allah? Itu orang yang tidak sopan kepada Allah. Orang yang tidak tahu diri kepada Allah. Ya, kita setiap hari kok pada orang tua saja lah. Orang tua kita kan harus kita hormati, harus kita bakti, kita harus berbuat baik selalu kepada orang tua kita. Bahkan Rasulullah mengatakan harta kita adalah harta bapak kita. Ya, artinya kalau bapak kita minta harta harus langsung dikasih. Karena kata Nabi harta kita adalah harta bapak kita. Nah, bapak kita kan yang dari kecil selalu memberikan kepada kita makanan, minuman, seluruh kebutuhan kita. Tapi itu belum seberapa dibanding Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan kita. Ya. Bapak kita coba kalau dihitung paling berapa memberikan nafkah kepada kita. Tetapi kalau Allah coba, ya,
setiap detiknya terus memberikan nafkah kepada kita, memberikan nafas, oksigen, memberikan mata, penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, nikmat rasa, nikmat bergerak. Seharusnya kita lebih, ya, daripada perhatian kita kepada orang tua kita, ya. Harus lebih, setiap detiknya harus kita selalu bersyukur. Ya, kita ucapkan alhamdulillah terus, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gunakan semua waktu, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tujuan utama Allah menciptakan kita adalah agar kita mengabdi kepada Allah, ya, bukan untuk mengabdi kepada yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengenal Allah. Kita kalau ingin sholat dengan penuh khusyuk, maka kenalilah siapa yang kita sembah. Siapa itu Allah, ya, zat yang kita sembah, kita harus mengenal gitu. Kita kalau mengenal orang tua kita, jasa-jasa orang tua kita, terus mengenang, mengingat jasa-jasa orang tua kita, ya, dan kita memang memiliki hati, ya, orang yang punya hati yang sehat, punya pikiran yang dewasa, pasti dia akan memuliakan orang tuanya, ya. Dia akan terus mendoakan orang tuanya, baik ketika masih hidup ataupun ketika meninggal. Dia terus berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu diri. Dirinya itu sudah ditolong oleh orang tuanya. Orang tuanya banyak jasanya kepada dia. Maka kalau kita ingin khusyuk dan ingin mengenal Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Pelajarilah siapa itu Allah, asmaul husnanya Allah, sifat Allah yang maha besar, sifat Allah yang maha mengetahui, sifat Allah yang maha mendengar, Allah yang maha segala-galanya, gitu. Ya, kalau kita ingin sholat dengan khusyuk, penuh dengan jiwa dan raga kita, maka kenalilah siapa Allah, zat yang kita sembah, gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah empat hal yang harus kita hadirkan di dalam sholat kita, ya. Tetapi kita pelan-pelan, tidak perlu kita, aduh, kayaknya ini berat sekali Pak Ustadz. Jangan katakan berat. Pelan-pelan. Insya Allah kalau kita mau usaha, kita mau belajar, jujur sungguh-sungguh kita ingin mengabdikan diri kita kepada Allah, Allah insya Allah akan mudahkan, ya, urusan-urusan kita. Allah akan jadikan kita khusyuk di dalam sholat kita. Allah insya Allah akan menerima ibadah sholat kita. Makanya tidak heran setelah sholat itu kita meminta apa? Meminta diterimanya sholat kita. Allahumma taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah dari kami sholat kami, wasiyamana, dan puasa kami. Karena apa? Karena tidak semua sholat diterima oleh Allah. Tidak semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat. Gitu. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya kita harus mengenal diri kita dan mengenal Allah. Siapa itu diri kita? Manusia. Manusia itu maha kecil. Kita itu sangat kecil, kecil, kecil. Ya, sedangkan Allah maha besar, maha kuasa. Itu maha segala-galanya. Di sini maha besar bukan, jangan bayangkan Allah itu fisik, ya, karena Allah bukan fisik. Tetapi Allah maha segala-galanya. Sedangkan kita maha remeh-temeh, tidak ada apa-apanya kita itu. Kalau sekarang Allah kirimkan kita penyakit, kirimkan kita musibah, ya udah habis kita itu. Betapa banyak kita melihat ada orang-orang yang gagah perkasa, kuat atau cerdas, tetapi setelah beberapa tahun berikutnya mungkin dia terkena sakit atau dia kecelakaan, sudah hilang semuanya itu semuanya. Ada orang yang hartanya banyak, dengan seketika mungkin rumahnya kebakaran, ya, atau kecelakaan dan lain sebagainya. Allah sangat mudah sekali mengambil anugerah-anugerahnya dari hamba-hambanya ini. Makanya jangan pernah merasa kita itu wah, hebat, ya, kuat,
ya, kaya, berpangkat, dan lain sebagainya. Jangan pernah merasa seperti itu. Karena semuanya itu adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita manusia itu hina. Kita keluar dari tempat yang hina, kotor, tempat keluarnya kotoran, ya. Kemudian kita juga berasal dari air yang hina, air mani yang hina. Kita keluar dalam kondisi lemah, kita keluar tidak memiliki apa-apa, kita keluar membutuhkan orang-orang gitu, ya. Kita keluar butuh dokter atau bidan yang harus mengeluarkan kita begitu ya. Ibu yang melahirkan kita, oh, kemudian bapak yang memberikan nafkah kepada kita. Kita itu hina, bahkan kita itu kotor, penuh dengan dosa. Makanya ketika sholat itu yang pertama kita lakukan itu meminta maaf kepada Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku, dari kotoran-kotoran yang sudah saya lakukan, yang menutupi hatiku ini, noda-noda yang menutupi hatiku ini, sehingga aku tidak bisa ya memandangmu ya Allah. Bersihkanlah ya Allah hatiku ini, cermin hatiku ini, sehingga aku bisa memandangmu ya Allah dengan mata hatiku ini. Ya, orang semakin bersih mata hatinya, orang yang semakin bersih kolbunya ini, dia akan semakin jelas melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketika sudah melihat Allah, ya, mustahil dia bermaksiat kepada Allah. Mustahil dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Karena yang ada di depannya dia adalah Allah. Melihatnya bukan dengan mata kepala, tetapi melihatnya dengan mata hati. Gitu. Kita kan kalau di depan pimpinan kita, atasan kita kan nggak berani macam-macam, gitu kan. Kita kalau kerja dengan dengan giat, dengan tekun, walaupun mungkin itu pura-pura. Itu kita kalau di depan pimpinan kita, karena jelas dengan mata kepala kita melihat beliau, sosok beliau di depan kita. Kita mendengar suaranya, ya. Nah, begitupun ketika kita bisa melihat Allah dengan mata hati kita, dengan kolbu kita, maka mustahil kita itu di dalam sholat kemudian ngelantur kemana-mana. Ya, mustahil kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Pasti kita akan fokus terus dengan apa yang kita baca dan gerakan-gerakan yang sedang kita lakukan. Begitu. Karena Allah tidak hanya melihat luaran kita. Allah juga melihat hati kita. Allah itu tahu ketika kita itu pikiran kita melayang kemana-mana. Itu Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ya. Kita sedang sholat kemudian kita memikirkan perkara-perkara yang tidak layak kita pikirkan. Allah tahu. Gitu. Jadi jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, saya itu kotor ya Allah. Sholat saya masih mikirkan ini itu. Sedangkan Engkau ya Allah maha terpuji ya Allah. Maha penuh dengan kesucian. Maha penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun padamu ya Allah. Sedangkan aku sebaliknya. Aku penuh dengan kotor. Aku penuh dengan noda, dosa. Lisan ini saya gunakan mungkin untuk riba, untuk berbohong, untuk menipu, untuk mengelabui orang. Ya, kotor, ini kita kotor. Ya, makanya kita sholat ini adalah agar kita semakin menyadari kekurangan-kekurangan kita gitu. Dan kita minta agar Allah lah yang membersihkan itu semuanya. Membersihkan noda-noda yang ada pada diri kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, agar kita sama-sama terpuji seperti Allah. Kita sama-sama suci seperti Allah, ya. Kita bersih dibersihkan oleh Allah. Kita suci disucikan oleh Allah. Kita terpuji karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hamba-hamba Allah yang soleh, para kekasih-kekasih Allah, mereka menjadi terpuji. Kenapa mereka terpuji? Karena diangkat oleh Allah. Allah lah yang mengangkat mereka. Mereka suci. Kenapa suci? Karena dijaga, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
para nabi itu maksum. Mereka karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pun minta kepada Allah semoga Allah menjaga kita semuanya. Gitu. Ya. Tetap kita berusaha tetapi kita juga menyerahkan kepada Allah dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah lah ya karena Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita. Kita berusaha semaksimal pun untuk bisa khusyuk, untuk bisa faham apa yang kita baca atau apa yang kita lakukan di dalam sholat. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Ya, kita manusia hanya sebatas ikhtiar saja. Kita belajar, Allah yang memberikan kecerdasan. Ya, kita berusaha khusyuk, Allah yang memberikan khusyuk. Kita bekerja, Allah yang memberikan kaya. Gitu. Ya. Baik, kemudian setelah itu kita merasa lemah, manusia itu lemah. Tidak bisa kita itu mengangkat tangan, kecuali Allah lah yang mengangkat tangan kita. Tidak bisa kita mengucapkan bacaan-bacaan di dalam sholat, kecuali Allah lah yang menggerakkan lisan kita, lidah kita. Tidak bisa kemudian kita bisa khusyuk dengan hati dan pikiran kita, kecuali Allah lah yang mengkhusyukkan, yang membuat kita bisa fokus konsentrasi di dalam sholat kita. Manusia itu apa sih? Manusia itu sangat lemah. Tidak bisa kita mengambil air wudhu kecuali Allah lah yang menggerakkan badan kita. Kemudian yang selanjutnya kita itu manusia memiliki sifat yang egois. Kita itu pengennya kita semuanya yang memiliki. Kita saja yang terpuji. Kita terkadang dalam berdoa kita sendirian saja mendoakan kita. Sedangkan orang lain kita tidak doakan. Nah, Allah Maha baik. Allah ketika memberikan nikmat tidak terbatas kepada orang-orang beriman saja. Allah berikan nikmat kepada semua hambanya, semua makhluknya. Baik yang berakal ataupun tidak berakal. Baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Baik yang taat ataupun yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat orang-orang kafir tetap dikasih makan oleh Allah. Tetap dikasih kehidupan oleh Allah. Allah tidak pandang bulu. Ya. Hewan-hewan yang tidak berakal, mereka tidak sekolah, tetap dikasih makan oleh Allah. Gitu. Yang sekolah juga dikasih makan oleh Allah. Nah, maka Allah sangat baik sekali memberikan kepada semuanya. Karena mereka adalah ciptaan Allah. Nah, kita sebagai manusia harusnya juga sedikit demi sedikit belajar meniru sifat Allah yang seperti itu. Janganlah kita hanya untuk berbuat untuk diri kita saja. Berbagilah kepada orang lain. Ya, ketika kita berdoa, doakanlah juga orang lain. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah itu kan menggunakan redaksinya ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Kami di sini menggunakan kami. Ihdina, nah itu kami. Bukan ihdini. Kenapa tidak pakai ihdini? Allah ingin mengajarkan kepada kita manusia itu hidup bersama-sama. Kamu itu tidak sendirian. Kalau berdoa jangan hanya untuk kamu saja, tetapi juga untuk orang lain. Kamu punya makanan, juga jangan makan sendirian saja, tetapi juga berbagilah kepada orang lain. Ya, kamu punya harta, jangan untuk kamu saja, tetapi berbagilah juga kepada orang lain. Walaupun mungkin orang itu menyakiti kamu. Kepada orang yang menyakiti kamu, berbuat baiklah kepada dia. Gitu. Maka insya Allah Allah pun akan memberikan balasan yang besar kepada kita semuanya. Gitu. Kemudian kita manusia itu maha pelupa. Bahkan di dalam sholat pun kita lupa. Ya, itu karena apa? Karena ketika sholat kita tidak memikirkan sholat. Kita sholat tetapi memikirkan di luar sholat. Sehingga kita lupa, kita sudah rakaat berapa ya? Kita tadi sudah baca ini belum ya? Kita sudah melakukan gerakan ini itu belum ya? Kok lupa-lupa terus? Kenapa? Karena memang kita manusia itu maha pelupa. Ya, maka Allah lah yang maha ingat. Allah tidak pernah lupa. Ya.
Allah selalu ingat terhadap semua perbuatan-perbuatan kita, dan manusia sering lupa, ya. Dia lupa terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka dengan mengingat-ingat nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah, semua keselamatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin berterima kasih dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, manusia itu maha bodoh. Manusia itu pengetahuannya sangat terbatas. Manusia itu mungkin menginginkan ini, berdoa untuk mendapatkan ini, tetapi dia tidak tahu bahwa kalau dia dapat itu maka dia nanti akan berbahaya, ya, akan mendapatkan bahaya, sehingga Allah tidak mengabulkan doa yang itu. Allah tunda, Allah pending. Allah berikan yang lebih baik, yang lebih dia butuhkan, gitu. Maka ketika Allah memberikan takdir-takdirnya kepada kita, jangan pernah kita protes kepada takdirnya Allah. Karena Allah yang lebih tahu, ya. Jangan pernah iri kepada orang lain. Jangan pernah dengki, ya, kepada siapapun dari makhluk-makhluk Allah. Kalau kita iri, kita dengki, itu artinya kita protes terhadap kebijaksanaan Allah. Padahal kita tidak tahu, kita bodoh, ya. Allah yang lebih tahu terhadap semua keputusan-keputusannya, dan keputusan-keputusan Allah, takdir-takdir Allah tidak pernah salah karena Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha besar terhadap semua takdir-takdirnya, semua perbuatannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah, ya, berkaitan dengan bagaimana mengenal diri kita sebagai manusia, dan juga mengenal siapa Allah. Di dalam sholat, maka senantiasa hadirkanlah makna-makna itu. Kita menyadari siapa diri kita, dan kita menyadari siapa Allah yang kita sembah. Selalu hadirkanlah itu dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam. Selain itu juga kita menghadirkan makna dari bacaan-bacaan yang kita ucapkan di dalam sholat, dan juga gerakan-gerakannya, gitu. Yang insya Allah akan kita bahas nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas, ya, makna-makna bacaan-bacaan dari mulai takbiratul ihram, baca iftitah, baca al-fatihah, kemudian sampai bacaan salam insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, memberikan kemudahan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, insya Allah akan menambah wawasan kita, ya, akan lebih memperluas diskusi kita. Maka kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan atau boleh dituliskan pada kolom chat. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Edrianis. Ya, silakan Ibu Edrianis. Nih mau tanya, kalau dalam sholat, bolehkah kita baca ayat-ayat tetap, misalnya lohor kita baca Al-Falaq, Anas, terus aja seperti itu yang kita baca gitu, Ustadz? Boleh, Oh tidak ada boleh larangan. terus-terusan. Iya, Oh iya. iya. Cuma kalau kita bacanya itu terus, biasanya kurang mendatangkan kekhusyuan. Ya, Oh, kurang karena mendatangkan kekhusyuan. kehusuan. Iya, salah satu saran, ya, atau pendorong agar kita bisa lebih khusyuk adalah membaca ayat-ayat yang beragam. Itu, ya, kita baca tentang kisahnya orang-orang yang diazab oleh Allah, kaum-kaum yang disiksa oleh Allah gara-gara melakukan ini, melakukan itu, ya. Kita baca tentang azab neraka yang sangat dahsyat, begitu, ya.
bagaimana Ya. Allah memiliki malaikat-malaikat yang keras, menyiksa orang-orang kafir gitu ya. Nah, kalau kita baca itu yang beragam-ragam itu akan lebih mendatangkan kekhusyuan begitu. Oh, ya, Tapi baik. kalau kita bacanya itu lagi, nanti tingkat sensitif kita semakin berkurang. Berkurang ya. Sensitif kita semakin berkurang begitu. Hmm. Karena memang sifat manusia seperti itu. Kalau bisa Ya. jadi dibuat Di- apa? Beragam. Dibuat beragam, betul. Ya. Ya, beragam. Makanya penting kita itu juga belajar tentang tafsir Al-Qur'an atau tafsir juz Quran. amma lah setidaknya. Ayat-ayat atau surat-surat yang biasa kita baca, coba kita Mhm. gali tafsirnya. Apa kisah di balik itu? Ya. Ketika kita membaca seumpama apa Al-Fil gitu ya. Ya. Alam taro kaifa fa'ala Allah. rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim hijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, kita ingat di situ betapa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga ya hamba-hambanya yang berbakti kepada Allah, dan Allah akan menghancurkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong ya, yang ingin menghancurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Walaupun mungkin kita dalam kondisi lemah, kita dalam kondisi di bawah, tetapi kalau kekuasaan Allah sudah turun ya, maka semuanya tidak ada apa-apa. Ya, semuanya kecil di hadapan Allah. Ya. Kita punya masalah sebesar apapun, kalau Allah sudah turun tangan, itu kecil di hadapan Allah Allah. Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi hayati setiap surat yang kita baca, walaupun itu surat pendek, tetapi kandungannya kita sambil mengingat bagaimana asbabun nuzulnya ya, tentang Al-Fil itu kan dulu kan kisahnya ada Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah ya. Dia adalah raja yang zalim, raja yang berniat jahat, berhati busuk, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin membumi hanguskan Ka'bah, dan ingin memalingkan perhatian orang agar ke sana Ka'bah yang ada di Yaman sana begitu. Akhirnya Allah hancurkan itu. Begitu. Kalau kita ingin hadir, maka harus menghadirkan Al-Hadir. makna dari surat yang kita baca itu, asbabun nuzulnya, maknanya, ya, aplikasi ayat itu terhadap kita, pelajaran-pelajarannya, begitu. Itu, Bu. Ya. Wallahu Ustaz, a'lam. mau tanya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Kalau sujud, kita boleh baca doa setiap sujudnya gitu. Dalam bahasa Arab kita lafazkan atau di dalam hati saja. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, tapi kalau bahasa selain Arab tidak boleh. Oh. Tapi memang kalau dilafazkan pun, kalau selain doa yang maksur itu menjadi perselisihan ulama, maka lebih baik di dalam hati walaupun bahasa Arab gitu. Ustadz, ini boleh saya tanya? Ustadz. Ustadz mau tanya, Ustadz, Silakan. ini apakah nanti ada praktek dari mulai takbiratul ihram sampai salam, biar kita Ya, sama-sama enak nanti. Kita tadabur bacaan dari takbiratul ihram sampai salam. Maksudnya ini Ustadz, pemraktekan kitanya. Pempraktekannya gimana tuh? Iya, kan bisa memberikan contoh gitu kan, biar kita aplikasi dari apa yang diberikan contoh dengan Ustadz kan, mungkin selama ini mungkin kita banyak masih salah gitu loh. Iya, kalau prakteknya paling kita hanya hanya menjelaskan seolah-olah saya itu sedang berdiri gitu ya. Mungkin
Bapak Ibu bisa lihat nanti di video. Saya sambil duduk tapi bayangkan saya sedang berdiri gitu. Saya mengangkat tangan, kemudian saya sedekap. Kemudian ketika itu apa yang harus kita hadirkan? Gitu. Apa yang harus kita hadirkan ketika kita berdiri, habis takbiratul ihram, ketika kita baca iftitah, Al-Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Begitu. Ya prakteknya begitu. Kan sholat memang seperti itu. Iya kan? Tidak ada gerakan-gerakan khusus. Kalau dari saya tidak ada gerakan-gerakan khusus. Harus apa, nggak ada. Yang paling pergerakannya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Bacaannya juga sama. Tetapi kita lebih menekankan pada tadaburnya. Begitu. Tadaburnya. Jadi kalau praktek kan mungkin lebih orang kalau dengar praktek itu kan lebih kepada fisik ya. Kalau fisiknya sama persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi di sini kita lebih menekankan pada mengolah hati kita dan pikiran kita di dalam sholat. Itu. Karena khusyuk itu di hati, bukan di luar. Ya, kalau di hatinya sudah khusyuk, maka di luar otomatis khusyuk. Orang yang hatinya khusyuk pasti tangannya tidak macam-macam, ya. Tidak kemudian benerin sorbannya lah, benerin rambutnya lah, tidak seperti itu. Orang yang khusyuk di dalam hatinya, dia sebisa mungkin tubuhnya pun tenang. Ya, sebisa mungkin tubuhnya itu tidak bergerak. Ya. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang berada di hadapan Allah, dia sedang dilihat oleh Allah. Dia melihat Allah itu. Ya. Kita kalau di depan presiden atau di depan atasan kita kan nggak berani kita ngangkat kaki kita atau kita garuk-garuk berkali-kali gitu, kecuali kalau sangat butuh sekali itu pun nggak berkali-kali begitu ya. Ya, begitu. Jadi menjaga gerakan kita kalau berada di depan orang yang kita hormati. Nah, apalagi kalau di hadapan Allah, lebih-lebih kita menghormati Allah begitu. Kalau hatinya sudah khusyuk, maka otomatis tubuhnya pun akan khusyuk. Idza khasha'al qalbu khasha'atil jawarih. Ya, jika hatinya khusyuk, maka anggota tubuh pun akan menjadi khusyuk begitu, Ibu. Semoga bisa difahami ya. Keren Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya Ustaz. Saya Ibu Israwati Ustaz. Ya, saya ini Ustaz tentang memahami dan tadabbur gerakan tadi Ustaz. Seperti gerakan kita sujud itu kan kita berkonsentrasi untuk merendahkan diri, merendahkan hati ke Allah. Bagaimana dengan mentadaburi gerakan i'tidal dan ruku Ustaz? Untuk memahami gerakan kita yang ruku sama i'tidal. Kalau sujud kita kan merendahkan diri, merasa rendah di hadapan Allah gitu Ustaz. Ketika kita ruku, maka kita juga sedang merendahkan diri kita kepada Allah. Coba Ibu kalau mau salaman dengan orang tua, gimana tubuh kita? Oh ya, menunduk gitu ya Ustaz? Iya, menunduk. Coba kalau tegak aja gitu. Gimana pandangan orang tua? Atau pandangan kita sendirilah? Sombong gitu kan? Iya, nggak menghargai. Kamu itu nggak menghargai orang tua. Sombong itu. Gitu. Begitupun ketika kita ruku, ya, kita itu sedang menghormati Allah. Ya, zat yang seharusnya paling kita hormati lebih dari orang tua, lebih dari guru, lebih dari siapapun, yaitu Allah. Ya, makanya ketika kita sedang ruku itu nggak pengen kita itu, kalau orang sudah khusyuk ya itu nggak pengen ngangkat kepalanya, pengen terus menghormati Allah, ya Allah, pengen selama-lamanya gitu ruku gitu. Makanya ada orang-orang yang bercita-cita meninggal dalam kondisi sujud. Ya, orang-orang yang bercita-cita kalau di sujud, karena itulah kondisi yang terbaik seorang hamba, yaitu ketika dia mengakui kehambaannya. Karena kita kan hamba semuanya, Abdullah. Kita tuh semuanya hambanya Allah, budaknya Allah.
Maka kondisi terbaik kita adalah ketika kita mengakui diri kita adalah hina, diri kita adalah budak, diri kita adalah lemah, diri kita adalah tidak berdaya kecuali dengan kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sholat, hadirkan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa sholat kecuali kekuatan dari Allah. Kita tidak bisa berdiri kecuali atas kekuatan dari Allah. Kita nggak bisa membaca bacaan-bacaan sholat kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Sehingga dia akan terus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya dijadikan hamba-Mu yang bisa bersujud di hadapan-Mu. Saya dijadikan hamba-Mu yang bisa sholat di hadapan-Mu. Banyak orang-orang yang Allah tidak sadarkan. Orang-orang yang tetap dalam kemaksiatannya. Orang-orang yang tidak diberi iman oleh Allah. Nikmat apalagi yang engkau dustakan. Iya. Itu Ustaz dengan gerakan tadi itidal Ustaz, kita kan ngangkat tangan itu Ustaz. Iya, ketika i'tidal di dalam kitab Hikmatut Tasyri' dijelaskan ketika i'tidal itu ketika kita seperti kita itu sedang sowan kepada orang tua. Kalau sowan kepada orang tua itu kan kita dalam kondisi seperti duduk gitu ya. Iya, kita kalau kita sowan tapi berdiri aja itu juga kan nggak sopan, ya kan? Harusnya duduk, jangan kita berdiri kemudian orang tua kita duduk. Nah, kita duduk dan makanya ketika kita i'tidal berdiri ya. I'tidal Ustaz, ngangkat tangan. Oh iya, ketika berdiri. Kalau ketika berdiri itu seperti orang yang sedang siap untuk menerima perintah Allah. Ya. Kayak seperti prajurit-prajurit ketika mau diutus ke daerah-daerah gitu ya, diutus untuk berperang, itu kan siap untuk menerima semua perintah-perintah dari kapten, komandannya, siap gitu. Nah, makanya ketika kita berdiri di hadapan Allah itu seperti seorang hamba yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Saya selalu siap untuk meninggalkan semua perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah. Iya. Tetapi walaupun berdiri tetap kita harus nunduk. Ya kan? Bukan berdiri kemudian kita membusungkan dada kita, mengangkat kepala kita, enggak seperti itu. Makanya kan ada sebuah hadis itu kan Nabi itu mengancam orang-orang yang sholat tetapi melihat ke atas gitu ya. Melihat ke langit-langit gitu. Jangan seperti itu. Sholatlah kemudian dalam kondisi menundukkan kepala kita. Karena kita tahu siapa yang ada di depan kita. Ya. Maka orang yang bisa melihat Allah, orang yang hatinya bersih, bisa melihat Allah, pasti dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Begitu. Melihat di sini bukan berarti itu ya, divisikan, enggak. Allah itu bukan fisik, tetapi melihat Allah di sini kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang selalu merasakan kehadiran Allah, mustahil dia itu tidak khusyuk. Pasti dia khusyuk di dalam sholatnya. Seperti tadi yang saya gambarkan, ketika orang berada di hadapan orang yang dia hormati, dia segani, maka mustahil dia itu berbuat sesuatu yang sesuatu yang tidak baik, tidak sopan, iya, betul. Itu, apalagi Allah mengetahui isi hati kita, ya, maka kita tidak mungkin secara zahir ataupun secara batin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sopan di hadapan Allah, begitu. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya, silakan Bu. Tanya Ustaz. Iya. Ada yang mengatakan sujud di akhir sholat itu perbanyak doa. Nah, yang saya tanyakan kan bacanya itu dalam hati atau seperti apa setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la? Gitu.
Ya, kalau berbahasa Arab, sebagian ulama membolehkan diucapkan doa yang berbahasa Arab. Tapi kalau berbahasa selain Arab, maka tidak boleh diucapkan. Gitu. Ya, para ulama sepakat. Kalau doanya selain menggunakan bahasa Arab, maka tidak boleh diucapkan. Bolehnya di dalam hati. Kalau ibu doanya pakai bahasa Arab, seumpama Robbana atina fitunya hasanah, boleh diucapkan, tapi jangan dikeraskan gitu. Ya. Tapi kalau bahasa selain Arab, di hati saja begitu. Tapi walaupun ada yang bolehkan dengan diucapkan yang berbahasa Arab, tapi afdolnya memang di dalam hati aja, Bu. Karena ada sebagian yang tidak membolehkan kecuali dengan bacaan-bacaan yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ya, jelas Ibu? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, kita kalau sholat duha itu kan konotasinya itu minta rezeki, sedangkan ada yang bilang kita tidak boleh begitu karena seolah-olah kita nggak ikhlas. Jadi bagaimana ya Ustaz? Katanya juga kalau kita berdoa itu kalau nggak berdoa sepertinya sombong. Kalau berdoa seolah kita nggak ikhlas dalam ibadah. Itu bagaimana Ustaz? Ya, begini Ibu, Allah itu tidak lupa. Allah juga tidak akan pernah salah dalam berbuat gitu. Maka ketika kita sholat duha, memang ada yang mengatakan sholat duha itu yang mana luar biasa perkembangan apa ini? Tolong dimatikan audionya. Ini kayaknya ada kajian di dalam kajian ini. Baik, tadi sampai mana nih? Sampai lupa. Sholat duha, Pak Ustaz. Sholat duha. Jadi sholat duha itu atau sholat-sholat yang lainnya kita lakukan, kita baca Quran kita lakukan, kita melakukan ibadah-ibadah itu kita lakukan, itu karena memang Allah berhak untuk disembah. Jangan karena kita meminta sesuatu. Harusnya memang seperti itu. Kenapa kita sholat? Karena memang Allah berhak untuk disembah. Kenapa kita memuji Allah? Karena memang Allah berhak untuk dipuji. Ya, bukan karena kita menginginkan agar Allah memberikan ini, memberikan itu, atau karena kita mengingatkan Allah, ya Allah, tolong dong ini yang ini belum dikabulkan, yang itu belum dikabulkan. Tidak. Allah tidak pernah lupa, tidak pernah salah dengan semua perbuatannya, semua takdirnya begitu. Adapun kita berdoa itu karena memang perintah dari Allah. Adapun kita sholat karena memang perintah dari Allah. Allah memerintahkan itu, ya udah kita lakukan. Kita disuruh berdoa, ya udah karena memang Allah memerintahkan. Dan untuk menampakkan kekurangan kita, kita berdoa menunjukkan bahwa kita itu lemah, menunjukkan kita itu butuh. Gitu. Allah suka terhadap hamba-hambanya yang mengungkapkan ketidakmampuannya, mengungkapkan kelemahannya gitu. Jadi Allah senang dengan hamba-hamba yang seperti itu gitu. Dan terkadang malah Bapak Ibu, kalau kita sering minta ya, mungkin malah lama dikabulkannya. Tetapi ketika kita tidak minta, ya di dalam sebuah hadis jelaskan ada orang-orang yang disibukkan oleh Allah dengan mengingat Allah. Ya. Ada orang-orang yang disibukkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sampai dia lupa meminta kepada Allah, sampai dia lupa berdoa kepada Allah. Ya, man syaghalahu dzikri an mas'alati aqaituhu khairama sa'ala au kama qol. Barang siapa yang disibukkan dengan mengingatku sehingga dia lupa untuk meminta kepadaku, aku berikan ya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia mintakan seandainya dia meminta begitu. Bahkan terkadang Allah itu karena suka hambanya terus meminta, akhirnya dibiarkan ya, karena kalau dikasih nanti nggak minta lagi.
Kalau dia kasih, udah dia nggak berdoa lagi begitu, sehingga dibiarkan gitu. Tapi justru orang-orang yang sibuknya dengan berzikir aja, tidak pernah minta kepada Allah, dikasih semuanya. Dikasih semuanya begitu. Jadi dua-duanya nggak salah. Kita terus berdoa nggak salah. Meminta kepada Allah juga nggak salah. Tetapi lebih afdolnya ketika kita meminta itu tujuannya bukan untuk meminta. Ketika kita berdoa tujuannya bukan untuk meminta, tetapi untuk menampakkan kemaha butuhannya kita, kemaha lemahannya kita kepada ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Jadi lebih baik ibu sibukkan dengan berzikir aja, sibukkan dengan ibadah saja, udah. Sibukkan dengan kewajiban kita saja kepada Allah. Tanpa meminta Allah tahu. Walaupun boleh kita meminta kepada Allah. Tapi jangan kebalik. Kita sering meminta, tapi kewajiban kita kepada Allah terbengkalai. Itu kebalik. Ya. Yang benar adalah kita sibuk dengan kewajiban kita. Otomatis Allah akan kasih ya semua kebutuhan kita. Begitu. Kalau dua-duanya gimana? Kita sibuk mengingat Allah, kita juga sibuk minta. Silahkan. Silahkan seperti itu juga nggak apa-apa. Itu. Ya, syukur Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan. Ada yang tertulis ya? Pertanyaan yang tertulis. Pertama dari siapa ini? Ibu Saumi, Ustadz mau tanya, untuk suami lebih baik ke masjid atau menjadi imam di rumah Ustadz? Kalau kita ragu dengan imam yang kita ikuti dengan bacaannya, lebih baik kita ikuti atau kita sholat sendiri ya. Kalau imam ya, kalau memang lebih baiknya ya sholat di masjid iya, sholat di rumah ngimamin istrinya juga iya. Tapi wanita itu kalau aman daerahnya maka lebih baik ya sholat di masjid, apalagi ada suaminya, ya udah ikut sama suaminya. Karena ketika aman maka lebih baik sholat di masjid sehingga dia bisa mendapatkan pahala berjamaah, dia mendapatkan pahala, setiap langkahnya akan menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, kemudian dia bisa i'tikaf di masjid, ya. Kemudian dia dapat doa dari imam, begitu. Banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, begitu. Ya, kalau ternyata bacaan imam kita ragu, ya, kita ragu dengan imam yang kita ikuti. Ya, kalau imam memang ada namanya salah yang jali, ada salah yang khafi. Memang ya itu masalah kita di Indonesia ya. Banyak sekali imam-imam yang bacaannya itu tajwidnya belum betul ya, atau makhorijul hurufnya belum betul. Tetapi selagi dia itu kesalahannya bukan kesalahan jali. Kesalahan jali itu kesalahan yang orang awam pun tahu itu salah itu. Kalau orang mungkin belum pernah belajar tajwid ya, tapi dia itu tahulah bacaan Fatihah gimana. Dia tahu, semua harusnya dibaca Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia bacanya Siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, asalnya al-amta jadi an'amtu. Nah, orang awam pun tahu, itu namanya kesalahan jali. Maka itu bisa membatalkan Al-Fatihah. Tapi kalau kesalahannya kesalahan khafi, artinya yang tahu salah itu hanya orang-orang yang belajar aja, maka itu dimakfu, ya ditolerir yang seperti itu. Walaupun afdolnya ya dia jangan jadi imam. Afdolnya ya yang bacaan tajwidnya sudah betul, begitu. Seperti itu, Bu. Tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Itu terutama yang Fatihah ya. Kalau Fatihah harus betul. Kalau yang bacaan surat tidak harus. Berikutnya Ibu Hai Ii. Siapa ini Hai Ii? Ustadz, kadang saat duduk telapak kaki terlihat keluar. Apakah sholat kita sah atau tidak?
Kalau perempuan terlihat kakinya itu kan aurat ya. Maka kalau dia langsung tutup, maka sholatnya sah. Atau laki-laki ketika sholat terlihat auratnya. Ya, kalau laki-laki kan auratnya antara lutut sampai pusar. Ternyata terlihat ya aurat bagian itu, maka harus langsung tutup. Ya, kalau langsung ditutup maka sah. Tapi kalau dibiarkan maka batal. Gitu. Wallahu a'lam. Berikutnya Ibu Afina Ustadz, Afan izin tanya, di rakaat pertama saya baca surat Al-Ikhlas lalu mau menambah baca ayat dalam surat lain, tapi ayat tersebut ada di tengah-tengah, misalnya mau baca kursi, cara berpindah pakainya Ustadz, apa ta'awud, bismillah, atau bagaimana Ustadz? Kalau kita mau pindah ke surat lain, tinggal baca basmalah aja. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu untuk menunjukkan itu adalah berbeda surat. Tapi bagusnya itu ayat kursi aja dulu, Bu. Baru setelah itu kulhu biar urut ya, biar bacaannya urut. Karena kan ayat kursi dulu baru kulhu kan. Gitu. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau wanita sholat kalau keluar rambut dikit tanpa sengaja apakah sah sholatnya? Tadi sudah terjawab ya, Bu. Kalau auratnya tersingkap ya sebentar lalu langsung dia tutup maka sah. Tapi kalau dibiarkan maka batal. Rambut Kalau itu sudah kan selesai Ustaz, taunya kita terbuka tapi sudah selesai sholatnya bagaimana Ustaz? Pas kalau taunya kita sudah lebih baik diulangi. Oh, ulang sholatnya diulang lagi. Diulang lagi. Gitu. Oke Ustaz, syukron Ya, Ustaz. afwan. Pekan kemarin kata Pak Ustadz asal langsung ditutupi tidak. Iya. udah tahu itu Ibu. Ya udah. Ada lagi silakan. Pak Ustadz, Afwan bertanya. Silakan. Mengenai bacaan surat setelah Al-Fatihah, itu urutannya dari yang, kalau misalnya juz amma, itu apakah dari surat yang awal kemudian ke akhir, atau dari yang panjang dulu, kemudian rakaat berikutnya yang lebih pendek? Atau urutannya surat ke juz? Ya sesuai urutan Al-Quran. Sesuai urutan, bukan dari panjang ke yang pendek, Pak Ustadz? Enggak. Sesuai urutan Al-Quran. Urutan Al-Quran itu kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Sampai An-Nas. Gitu. Berarti di juz amma juga begitu ya Pak Ustadz ya? Dari iya, sama. sampai yang terakhir. Betul. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi silakan. Satu lagi Ustadz, menyambung pertanyaan Ibu sebelumnya Ustadz. Ini Ustadz, misalnya ya selama ini kita mungkin ada yang dapat urut Ustadz, mungkin kita dari An-Nas baru Al-Falaq atau ini Qul Huwallahu gitu Ustadz. Apa enggak sah atau gimana Ustadz? Sah, tapi tidak afdol. Sah tapi tidak afdol. Iya. Makruh. Iya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Berarti kita berusaha menghafal urutan surat juga ya Pak Ustadz ya? Iya, Bu. Dalam paling nggak dalam sama begitu ya. Iya. Urut ya Ustadz ya Ustadz. Ada lagi silakan. Jadi mulai sedikit-sedikit ibu-ibu, bapak-bapak untuk membuka lagi terjemahan bacaan-bacaan sholat. Dan hadirkan itu di dalam sholat. Kalau bisa tiap kata kita tahu artinya. Kalau belum bisa setidaknya kandungan-kandungannya. Makna kandungan makna itu. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin itu apa kandungannya ya. Ketika kita baca subhana rabbiyal azimi apa kandungannya. Ketika kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut itu apa kandungannya gitu. Kalau sudah tahu kandungannya meningkat lagi apa arti setiap katanya itu. Kemudian setelah itu apa tadabur dari bacaan itu, apa aplikasi bacaan-bacaan itu kepada diri kita, kenapa kita harus membaca itu, gitu ya, seperti itu.
Baik, ada pertanyaan? Ya Pak Ustadz, mau bertanya mengenai zikir atau doa setelah sholat. Itu kan ada setelah sholat fardu, itu ada beberapa tuntunannya Pak Ustadz ya. Kalau untuk sholat sunnah itu apakah kita boleh juga zikir atau ada tuntunannya, misalnya setelah kita sholat ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya, atau boleh tidak setelah kita selesai sholat fardu kita zikir doa, kemudian kita lanjut dengan sholat ba'diyahnya, setelah selesai langsung kita berdiri atau mengerjakan hal lain. Ya, kalau setelah ba'diyah itu tidak ada zikir khusus. Tidak ada zikir khusus, bebas. Kita mau baca istighfar boleh, kita mau baca ayat kursi boleh. Yang ada itu setelah sholat fardu. Itu ada zikir-zikir khusus dari Nabi, begitu. Iya. Dan itu pun tidak wajib, ya. Kalau kita tidak zikir itu pun tidak dosa. Tetapi afdolnya apa? Tetap berzikir setelah sholat, ya. Kalau sholat sunnah gimana? Kalau sholat sunnah tidak ada zikir khusus, bebas. Kita mau zikir boleh, mau tidak zikir juga boleh, begitu. Seperti sholat duha itu, saya pernah baca ada bacaan yang sampai 100 kali itu ya Pak Ustadz, yang Allahumma firli. 100 kali? Bacaan gimana? Sebelum tub alaya doa. innaka anta tawwabur rahim, itu Allahumma firli wa tub alaya. Setelah sholat duha itu ada benar tidak Pak Ustadz? Allahumma firli wa tub alaya innaka anta tawwabur rahim. Kalau zikir itu bebas ya, tidak harus berasal dari Nabi gitu. Karena zikir itu bebas. Redaksinya bebas, waktunya juga bebas, tempatnya juga bebas, jumlahnya juga bebas. Kecuali kalau sholat. Kalau sholat itu kan sudah ditentukan. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Gitu. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan khusyuk di dalam sholat kita. Kita banyak berdoa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Ya. Ada materinya sudah kita kirimkan minggu lalu, Bu. Ini sekaligus langsung kita kirimkan semuanya. Materinya dalam 4 pertemuan. Gitu ya. Tadi doanya juga sudah saya tuliskan, ada di akhir, bagian akhir. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.